enzim. Di sini kita akan memasuki modul SDS page. Nah, modul ini memiliki tujuan untuk memahami prinsip dasar elektrofореsis, dan yang kedua kita akan menggunakan teknik SDS page untuk mengetahui protein apa saja yang ada di dalam sampel kita. Nah, caranya adalah dengan berdasarkan berat molekul protein yang ada di dalam sampel. Di sini kita bisa lihat ada peralatan SDS page. Jadi di sini kita akan buat gelnya di sini. Lalu gel yang sudah terbentuk akan kita masukkan ke dalam alat ini untuk kita running. Sebenarnya konsepnya mirip seperti elektroforesis agarose yang mungkin teman-teman udah ketahui. Seperti agarose gel untuk elektroforesis DNA maupun RNA, kita akan menggunakan aliran listrik sehingga nanti sampelnya akan berjalan dari kutub positif ke kutub negatif atau sebaliknya tergantung dari muatan sampel. Nah, bedanya adalah elektroforesis ini bekerja dari atas ke bawah. Kalau teman-teman tahu, biasanya kan kita elektroforesis itu horizontal ya, dari sini ke sini. Nah, bedanya kalau alat ini kita akan dari atas sampelnya sampai ke bawah seperti itu. Lalu di sini kita pertama akan membuat gel. Ada dua jenis gel yang akan kita gunakan, yaitu resolving gel dan stacking gel. Nah, walaupun dua jenis gel yang kita gunakan, tetapi dua gel ini akan menjadi satu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah plat kaca yang kita gunakan untuk membuat gel. Nah, resolving gel itu akan kita buat di bagian bawahnya. Jadi kita masukkan dulu resolving gelnya sampai kira-kira 3 cm dari atas. Lalu kita tambahkan, setelah resolving gelnya mengeras, kita akan tambahkan stacking gelnya. Lalu setelah itu kita masukkan sisir dan kita biarkan stacking gelnya mengeras. Jadi pembuatan gelnya kurang lebih seperti itu. Nah, sebelumnya kaca ini harus kita bersihkan dulu dengan aseton supaya tidak ada kotoran-kotoran yang bisa menghalangi proses running kita nanti. Oke, terus setelah kita buat gelnya, nanti kita buat gel di sini, kita akan susun alatnya. Jadi gelnya nanti dimasukin bersama alat-alatnya ini, kita masukin ke dalam sini. Terus kita masukin buffer running. Lalu kita masukin sampelnya. Sampelnya nanti akan dipreparasi terlebih dahulu. Nanti detailnya akan dijelaskan. Setelah itu sampel kita masukin. Setelah sampel dimasukin, kita akan running kurang lebih sekitar 3 jam atau sampai markernya nanti terlihat. Detailnya nanti akan dijelaskan. Kemudian setelah selesai running, kita akan melakukan pewarnaan gel, yaitu menggunakan Pharmacy Blue. Nah, untuk pembuatan gel sendiri di sini udah ada bahan-bahannya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada SDS 10%, lalu kita punya APS 10%, kemudian kita punya TMAT, kemudian kita punya polyacrylamide 30%, kemudian kita punya buffer tris yang pH 6,8, baru kita punya buffer tris HCl yang pH 8,8, kemudian kita punya Aquades, dan terakhir kita ada propanol. Dan ini aseton yang tadi untuk membersihkan kaca. Mungkin itu perkenalannya. Kita akan lanjutkan dengan pembuatan gel. Pertama, resolving gel terlebih dahulu. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membuat resolving gel. Jadi, yang pertama kita akan memasukkan Aquades sebanyak 3,97 ml.
Nah, setelah itu kita akan memasukkan akrilamid sebanyak 4,8 ml. Setelah itu, kita akan menambahkan buffer trace HCl pH 8,8 sebanyak 3 ml. Setelah itu, kita akan menambahkan SDS sebanyak 120 mikroliter. Setelah itu, kita akan menambahkan TMAT sebanyak 10 mikroliter. Di sini TMAT 10 mikroliter. Kita kocok terlebih dahulu. Terus yang terakhir, kita tambahkan APS sebanyak 100 mikroliter. Nah, APS ini berfungsi untuk mengeraskan gel. Jadi setelah menambahkan APS, kita harus langsung memasukkan gel ke dalam plat kaca. Kita akan masukkan dengan mikropipet. Kita masukkan secara perlahan dari ujung kaca, jangan sampai ada gelembung.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, paling kita akan memasukkan 3 cm sampai 3 cm dari atas. Jadi di situ udah ada tandanya. Oke. Sebelum gel mengeras, kita tambahkan propanol di atasnya agar gel rata dan tidak mengeluarkan gelembung. Lalu kita tunggu gel mengeras. Nah teman-teman, setelah beberapa menit kita bisa lihat bahwa resolving gel yang sisa di dalam Erlenmeyer sudah mengeras. Tandanya bahwa di sini, di tempat kita ini, resolving gelnya sudah mengeras juga. Oke teman-teman, setelah kita pastikan dia mengeras, kita akan membuang propanol yang ada di atasnya. Kita akan menggunakan kertas saring untuk menyerap sisa-sisanya. Lalu kita akan mencuci dengan Aquades. Nah, setelah kita pastikan resolving gel sudah siap, kita akan membuat stacking gel. Nah, setelah kita membuat resolving gel, kita akan membuat stacking gel, yaitu gel yang di bagian atas. Pertama, kita masukin Aquades sebanyak 2,767 ml. Setelah itu, kita tambahkan akrilamid sebanyak 835 mikroliter. Setelah itu
kita tambahkan tris HCl sebanyak 1,25 ml. Lalu kita tambahkan SDS 10% sebanyak 50 mikroliter. Lalu kita tambahkan temet sebanyak 10 mikroliter. Lalu kita tambahkan APS 10% sebanyak 90 mikroliter. Setelah semua tercampur, kita masukkan stacking gel ke atas resolving gel yang sudah tadi membeku. Kita isi sampai hampir penuh. Kita masukin sisir. Nah, kita tunggu sampai gel mengeras. Oke teman-teman, setelah gel mengeras, kita akan menarik sisirnya secara perlahan. Nah, setelah kita melepas sisir tadi, kita masukkan
tempat gel ini ke dalam peralatan SDS patch. Oke, pastikan positif warna merah, sedangkan yang negatif warna hitam. Setelah itu, kita masukkan buffer running ke dalam alat. Pertama, kita masukkan dulu ke bagian dalam. Bagian dalam ini. Kira-kira sampai penuh, baru kita masukkan ke bagian yang luar setengah dari alat. Sampai penuh, biarkan sampai meluber. Di luar alat sampai setengah. Oke. Lalu kita tutup. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pemasukan sampelnya ke gel yang tadi sudah dibuat dan juga pewarnaan. Nah, untuk bahan-bahannya di sini kita gunakan foamasi glue, destaining untuk pewarnaan nanti. Nah, untuk fiksasi kita menggunakan asam asetat 10%. Sampelnya kita gunakan amilase dan sampel kecambah yang sudah kita siapkan juga, dan buffer sampel. Nah, selanjutnya untuk sampel di sini kita sudah ada sampel. Kita akan ambil 50 mikro. Ini kita ambil 50 mikrolit. Dipindahkan ke tube 1,5 mili. Selanjutnya kita ambil buffer sampel 450 mikrolit. Kita gabungkan ke sampel tadi. Setelah ditambahkan buffer sampel dan sampel, juga ditambahkan enzim alpha amilase 50 mikrolit. Ditambahkan 50 mikrolit ke seluruh sampel. Jadi di dalam tabung 1,5 ml ini terdiri dari buffer sampel 450 mikrolit, enzim amilase 50 mikrolit, dan sampel 50 mikrolit. Oke, setelah itu sampel sudah dimasukkan ke dalam tube. Setelah ini kita akan melakukan homogenisasi dengan di vortex. Selanjutnya, setelah dihomogenisasi dengan di vortex, sampel ini akan kita inkubasi di air mendidih selama 2 menit. Tujuannya itu untuk mendenaturasi proteinnya. Jadi akan dimasukkan ke air mendidih dan di timer selama 2 menit. Nah, setelah dipanaskan 2 menit, sampel ini akan didinginkan di dalam air es selama 10 menit.
Sebelum kita masukin ke gelnya, kita harus centrifuge dulu di kecepatan 6000 rpm selama 3 menit. Saat melakukan centrifuge, pastikan posisi sampelnya itu terbagi rata atau seimbang. Dan juga pastikan tutup dari mikrotube-nya tertutup rapat. Setelah dipastikan semuanya seimbang, ditutup di kecepatan 6000 rpm selama 3 menit, kemudian klik start. Oke, sekarang kita langkah selanjutnya kita akan menginjeksikan sampelnya ke dalam alat L4-nya. Sampelnya kita ambil 30 mikrolit, akan diinjeksikan ke gelnya. Prinsipnya sama dengan elektroforesis biasa, kita masukin ke well-nya di sini. Tapi ada baiknya sebelum dimasukin buffer runningnya tadi diberi tanda di kaca bagian well-nya sebagai penanda. Dimasukkan secara perlahan di dalam well-nya yang sudah diberi tanda. Oke teman-teman, setelah kita injek sampelnya, sekarang kita siapkan untuk running. Jadi ditutup, baru kita sambungkan warna hitam dengan warna hitam, warna merah dengan warna merah. Kemudian kita start voltmeternya. Oke, ini gelnya lagi di running, kurang lebih waktunya 3 jam. Tapi itu bisa kita lihat juga saat sampelnya atau marker tadi yang kita masukkan itu menyentuh bagian bawah gelnya. Selanjutnya, nanti kita akan melakukan pewarnaan dengan pewarnaan, kemudian akan disimpan di asam asetat 10%. Oke teman-teman, kita sudah selesai proses elektroforesisnya. Selanjutnya itu akan dilakukan pewarnaan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian bawah itu sudah buffer sampelnya sudah ada yang menyentuh bagian bawah gel yang berwarna biru. Selanjutnya kita akan pisahkan dari alatnya. Buffer sampel yang masih di dalam dibuang dulu. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat di sini agarnya sudah kita pindahkan. Kita akan lakukan pewarnaan menggunakan Comasive Blue. Comasive Blue-nya dituang hingga gelnya terendam. Selanjutnya akan dilakukan shaker dan ditunggu hingga 1 jam hingga warna meresap ke bagian gel.
Oke, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini gelnya udah tertutupi Comasive Glue, udah berwarna biru. Setelah di shaker selama 1 jam, selanjutnya kita akan menambahkan larutan de-staining. De-staining ini bertujuan untuk membersihkan Comasive Glue-nya nanti. Kita tuang. Larutan de-staining ini akan di shaker kembali kurang lebih semalaman sampai warna birunya hilang dari gelnya. Setelah itu, nanti setelah dipastikan warna birunya hilang dari gelnya, akan difiksasi menggunakan asam asetat 10%.